Bismillah. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Ustadz SPD MPD, Ibu Ratna Silawati selaku peserta uji komprehensif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Pertama-tama, senantiasa kita menjadikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam serta kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ibu Ratna Susilawati, kita mulai. Saya yang akan memulai pertanyaan terkait dengan ujian komprehensif ini. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa uji komprehensif ini beberapa muatan materi yang akan diujikan, ada 9 poin, Ibu ya. Ya. Yang pertama, ke-9 poin ini Ibu Ratna sudah lewati semua, mulai dari identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, eksplorasi penentuan solusi, rencana aksi dan evaluasi, materi yang mendukung OTS, literasi numerasi dan pengintegrasian teknologi atau yang biasa kita sebut dengan TPACK, Technological Pedagogical of Content Knowledge. Saya kira 9 cakupan materi ujian yang akan ditanyakan ini Ibu Ratna sudah lalui dan saya berharap bisa dijawab dengan baik. Saya mulai dengan pertanyaan terkait dengan identifikasi masalah Ibu Ratna. Ibu Ratna, masalah apa saja yang telah diidentifikasi sesuai yang ada pada perangkat yang diupload di LMS, perangkat 1 atau kedua Bu Ratna? Perangkat 1, Pak. 1 ya. Masalah apa yang telah Ibu identifikasi di perangkat itu? Keaktifan belajar siswa di kelas masih rendah. Nah, ya masalahnya. Itu aja. Iya, keaktifan Yang belajar. beberapa poin, yang beberapa masalah yang Ibu identifikasi. Ada 6 masalah Ya. pada LK 1.1. Yang pertama, hasil belajar peserta didik itu masih di bawah KKM. Selanjutnya yang kedua, keaktifan belajar peserta didik itu masih rendah, artinya tidak aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, itu hubungan komunikasi dengan orang tua belum maksimal. Dan yang keempat, guru belum siswa di kelas belum memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Selanjutnya, guru belum menggunakan model pembelajaran inovatif serta guru belum memaksimalkan dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, dari 6 identifikasi masalah tersebut, saya ambil itu untuk di perangkat aksi yang pertama itu mengenai keaktifan belajar peserta didik rendah. Mengapa saya mengambil masalah tersebut? Karena pada pembelajaran IPS, siswa saya di kelas itu ada beberapa yang masih sibuk sendiri, tidak aktif bertanya pun dipersilahkan bertanya, dia bingung mau bertanya apa. Nah, terus ada yang masih belum bisa mengemukakan pertanyaannya ataupun idenya, dia belum bisa mengungkapkannya. Terus ada juga peserta didik itu yang masih sibuk di belakang berbicara dengan teman-temannya, belum bisa memberikan pendapat, belum berani gitu Pak. Nah, dari masalah tersebut, dari identifikasi masalah berdasarkan masalah di sekolah saya, itu dari beberapa penyebab masalahnya itu guru belum melakukan pembelajaran inovatif, di mana guru belum melakukan pembelajaran inovatif tersebut belum bisa merangsang keaktifan belajar peserta didik. Jadi guru masih bersifat monoton dalam pembelajaran, sehingga diperlukanlah upaya ataupun solusi yaitu dengan menggunakan media pembelajaran inovatif. Saya memilih model pembelajaran, ada beberapa kajian literatur itu dari berbagai macam penelitian menyebutkan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa bisa menggunakan model pembelajaran problem based learning, project based learning, ada juga kooperatif tipe kancing gemerincing, ada juga tipe jigsaw. Nah, dari beberapa
literatur tersebut dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka saya putuskan untuk mengambil model pembelajaran problem based learning. Cukup, sudah. Sudah, Pak. Ya, ya. Nampaknya saya bertanya di identifikasi masalah, tapi Ratna sudah menjawab terkait dengan bagaimana mengeksplorasi masalah, bagaimana menentukan penyebab masalah. Maaf, Pak. Kemudian tidak apa-apa, justru itu mempercepat karena saya tidak perlu tanya lagi, justru Ibu sudah jawab. Tapi saya ingin lanjutkan di pertanyaan terkait dengan penentuan solusi. Bagaimana Ibu mengeksplorasi untuk menentukan solusi dari masalah yang telah Ibu temukan pada identifikasi masalah itu? Nah, ada beberapa penentuan solusi, akar penyebab masalah itu yang saya ambil, guru belum menggunakan model pembelajaran inovatif. Nah, dari beberapa kajian literatur, penelitian yang dari beberapa penelitian, ada beberapa macam model pembelajaran inovatif. Nah, ada juga saya melakukan wawancara kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat, kepada guru di sekolah, serta pakar ahli dan pengawas sekolah. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut, rata-rata menganjurkan untuk menggunakan pembelajaran problem based learning. Itu Nah, solusinya ya? eh, Solusi yang Ibu tetapkan itu PBL ya? Dari iya masalah Pak, yang ada itu? iya Pak, Oke. Berarti Ibu menerapkan dalam perangkat RPP dan yang lainnya itu model ya? iya Model model. pembelajaran problem based learning. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu Ratna, apakah masalah yang telah diidentifikasi lalu solusi yang telah ditetapkan untuk menggunakan model pembelajaran PBL itu tepat untuk mengatasi masalah itu menurut Eh, Ibu? Iya Pak, dalam model pembelajaran based learning ini siswa diajak untuk dalam sintaknya itu untuk berpikir kritis. Yang pertama dalam orientasi. Nah, dalam berorientasi ini guru memberikan masalah yang aktual berhubungan dengan materi pelajaran IPS karena cenderung pelajaran IPS ini kan pengetahuannya terlalu luas. Nah, untuk memahami ke pembelajaran sehari-hari ataupun masalah yang mereka hadapi dalam sehari-hari itu membutuhkan pembelajaran yang bermakna. Nah, artinya dengan pembelajaran model pembelajaran based learning ini siswa dapat berpikir aktif ataupun menemukan membentuk pengetahuannya sendiri dengan memecahkan masalah. Nah, masalah di sini dapat nanti mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Nah, dalam sintak model PBL ini, siswa tersebut dapat aktif bekerja sama dalam kelompok, memberikan pendapatnya, memberikan idenya, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, memberikan penguatan refleksi juga dan evaluasi dalam pembelajaran sehingga diharapkan juga nanti pada saat penerapan ini di lapangan siswa akan berperan aktif dan tingkat keaktifan siswa juga akan meningkat sesuai dengan masalah saya keaktifan belajar siswa peserta didik masih rendah. Oke, Ibu Ratna saya kira sudah menjawab bagaimana menentukan solusi, bagaimana menjalankan solusi yang ditetapkan dengan menggunakan model pembelajaran PBL ya. Ya, Pak. Dan, saya kira tadi sudah menyinggung masalah bagaimana sintaks yang dilakukan pada penerapan model PBL itu. Saya kira cukup dari saya Ibu Ratna, tapi nanti akan dilanjutkan oleh Pak Bustan Baik, Pak. untuk menggali lagi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi-materi uji selanjutnya. Siap, Pak. Saya Terima kasih. persilakan Pak Bustan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Said selaku penguji pertama.
Ibu Ratna Susilawati ya yang hari ini ujian komprehensif ya. Santai saja Bu Ratna, tidak Nggak perlu bisa, terlalu Pak. tegang. Nggak bisa, nggak tidur, Pak. Iya. Bu Ratna ini dari SMP apa Bu Ratna, di mana? SMP Negeri 4 Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung, Pak. Bangka Belitung Iya, ya. Bangka Belitung. Iya. Baik, Bu Ratna, tadi saya sudah mendengar bahwa identifikasi masalah Anda itu sangat urgent terkait dengan keaktifan siswa ya. Ya, Pak. Tadi ya, artinya yang lebih banyak menjelaskan mungkin Ibu ya ketika Iya, mengajar begitu. iya. Sebelumnya, Masih teacher center learning. ya benar, Pak. Ya, kira-kira kenapa seperti itu Bu Ratna? Untuk yang pembelajaran sebelumnya itu saya belum menggunakan model pembelajaran inovatif yang sekarang ada yang saya pelajari. Oke, artinya betul, saya sudah tangkap karena Bu Ratna belum menggunakan model pembelajaran inovatif. Ya, Ya, ya Pak. ya. Nah, terkait dengan itu, karena siswa kurang efektif, Bu Ratna belum menerapkan pembelajaran inovatif. Jadi untuk solusinya itu seperti apa yang dituangkan dalam RPP-nya Bu Ratna untuk mengatasi keefektifan belajar itu? Untuk mengatasi masalah keaktifan belajar siswa itu, saya menerapkan model pembelajaran problem based learning dalam RPP saya. Nah, di situ dalam bagian pendahuluan saya akan memberikan persepsi pada siswa serta mengaitkan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang pelajari hari ini serta memberikan motivasi pentingnya pelajaran hari ini. Nah, pada bagian inti dalam RPP itu ada sintak orientasi masalah. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa gambar dan atau video mengenai masalah yang terjadi. Nah, untuk contoh materi yang saya ambil itu mengenai kondisi fisik Indonesia. Nah, pada saat tahap orientasi saya menunjukkan video di situ ada beberapa gambar mengenai kondisi fisik Indonesia serta dilanjutkan oleh video gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Nah, dari video tersebut selanjutnya saya meminta peserta didik itu untuk membentuk kelompok, yaitu tahap mengorganisasi. Nah, Ya, baik, saya potong Bu Ratna ya, saya ya kira sudah siapa? jelas. Ya, jadi tadi untuk mengatasi itu Anda kemudian menerapkan suatu model namanya problem basic learning, Ya, ya. ya. Nah, kaitannya dengan itu Bu Ratna, bagaimana Anda bisa mengukur ya bahwa rencana yang Anda ingin terapkan itu ya bisa dikatakan adalah rencana yang akan berhasil untuk mengatasi masalah yang tadi Anda sebutkan itu. Iya, Masalahnya tadi adalah keaktifan. keefektifan. Iya. Ya, Ada, silakan. ya Pak, terima kasih. Ada beberapa instrumen yang akan digunakan dalam mengukur keaktifan belajar siswa ataupun aktivitas belajar siswa itu yang pertama itu penilaian pengetahuan. Yang kedua untuk penilaian sikap di sini saya mengambil untuk ada beberapa indikator instrumen penilaian sikap yang berhubungan dengan aktivitas siswa dalam keaktifan belajar, misalnya menyimak, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan ataupun menyampaikan ide, mengapresiasi teman-temannya, terus menyampaikan pendapat seperti itu Pak. Ada beberapa indikator yang saya lampirkan lembar sikapnya Pak. Sikap artinya aktivitas peserta didik tersebut dalam pembelajaran. Serta ada lembar observasi keterampilan, di situ keterampilan dalam melakukan diskusi juga ada Pak. Jadi untuk mengukur itu saya menggunakan ada lembar indikator aktivitas siswa. Ya,
Jadi tadi ada 3 aspek yang dipakai ya di instrumennya, itu ada pengetahuan, lembar untuk mengetahui pengetahuannya, kemudian sikapnya, kemudian keterampilannya. Kalau boleh tahu, kalau instrumen pengetahuan, apa yang dijadikan instrumen untuk mengukur itu, Bu Ratna? Kalau untuk pengetahuan di sini dia aktif dalam menyimak materi mempelajari, mengamati. Nah, mengamati terus itu dia juga dalam pembelajaran itu jika dia aktif dalam pembelajaran maka dia akan mendapatkan pengetahuan ataupun materi yang dipelajari dengan baik dan mudah diterima, sehingga pada saat penilaian pengetahuan dia akan mudah dalam menjawab soal-soal untuk pengetahuan, Pak. Ya, jadi untuk pengetahuan, untuk mengukur itu apakah dia paham atau tidak, berarti diberi soal kan? Iya, Pak. Ya, apakah itu soal sifatnya esai atau soal pilihan ganda, ya? Ya, Nah, Pak, itu. benar. Kalau untuk sikap tadi, sikap di sini saya ada indikator untuk mengetahui untuk mengukur aktivitas belajar siswa. Nah, dalam secara keseluruhan ada juga dalam penilaian lembar observasi ada keterampilan. lembar observasinya kan, Bu Ada, Ratna? Pak, sudah dilampirkan di RPP. Iya, oke. Jadi menggunakan lembar observasi untuk menilai ya. Jadi biasanya itu kita lihat bagaimana siswa menerima materi ketika kita ada di dalam kelas. Bisa kita amati kan, maka disitulah difungsikan lembar observasinya. Ya, baik. Kemudian kalau untuk keterampilannya, keterampilan di sini saya menilai keaktifan dalam berdiskusi karena kan mereka mengerjakan LKPD itu secara berkelompok bersama-sama. Nah, di situ berarti di situ ada nanti unjuk kerja, jadi bukan observasi, Bu ya, bukan lembar observasi, tapi biasanya unjuk kerja. Nanti didesain oleh Ibu apa-apa saja yang ingin dilihat skillnya di situ, misalnya terampil dalam berbicara, ya. Berarti bukan lembar Kemudian observasi, Pak ya, unjuk ya, kerja. Oh ya, Pak. Ya, Baik, unjuk kerja, ya, ya. seperti itu. Baik, Bu, saya lanjut ya. Ya, Pak. Ya, nah, salah satu ciri yang perkembangan satu pembelajaran itu bisa dilihat dalam RPP ya, Bu ya. Iya, benar. Pengembangan pembelajarannya itu. Nah, di dalam pengembangan pembelajaran sekarang yang dituntut itu idealnya dia berbasis HOTS, Bu ya. Boleh dijelaskan ke kami ini apa itu HOTS, Bu? HOT itu kemampuan belajar tingkat tinggi, artinya siswa itu diarahkan ataupun diarahkan dalam pembelajaran untuk berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi di sini mampu menganalisis, mampu menciptakan, mampu membuat. Nah, di sini pembelajaran tersebut dapat mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Dalam RPP saya itu ada di indikator di situ menganalisis letak menganalisis serta untuk yang keterampilannya itu membuat hasil telaah. Bisa ditampilkan coba RPP-nya, Bu, di mana saja item-item penempatan HOTS-nya itu? Bisa, Pak, saya cari dulu, Pak ya. Ya. Maaf, Pak, saya izin share screen dulu. Iya, silakan. Apakah sudah nampak, Pak, di layar? Nah, ini ada RPP yang akan saya gunakan pada aksi saya nanti.
Nah, untuk indikator HOT yang digunakan itu untuk KD3 itu ada di KD3. Ini RPP-nya untuk 2 kali pertemuan, rencana aksi 1. Nah, untuk KD3 itu RPP-nya pada letak di indikator menganalisis kondisi geologi Indonesia, serta menganalisis kondisi bentuk muka bumi Indonesia, dan menganalisis kondisi iklim Indonesia. Nah, untuk yang KD4 itu indikator keterampilan membuat telaah konsep. Saya potong dulu Bu ya. Ya, Pak. Ya, bisakah misalnya ini menganalisis kondisi geologi Indonesia itu masuk C berapa? Menganalisis kondisi bentuk muka bumi C C4, berapa? Pak. Kalau begitu. Boleh juga misalnya kalau lebih ini supaya kelihatan Oh, bisa ditulis, Pak, juga ya. dicantumkan di situ, Bu ya. Oh, baik, Pak. Ditulis. Ya, terima kasih, Pak, Misalnya sarannya. mengklasifikasikan. Uh-uh. Ya, ini mengklasifikasikan keragaman flora dan fauna. Ini C berapa, Bu ya? Ini masih C2, Pak. Berarti C2 itu sudah berbasis HOTS ya? Enggak, Pak. Masih belum. Masih LOTS. Nah, ini untuk pertemuan kedua, Pak. Pertemuan kedua itu ada dua indikator. Yang pertama masih indikator LOTS. Yang kedua membandingkan itu indikator HOT. Jadi untuk pertemuan kedua itu masih ada satu yang Ya, indikator. jadi supaya betul ya Bu ya, ini saran. Jadi Ya. nanti bisa saya kira supaya lebih memudahkan Ibu melihat, oh ini masuk C sekian, C3 misalnya, oh ini C4, ya oh, ini C2 dan seterusnya ya. Bisa Ya, ditambahkan gitu Bu ya. Siap, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, ini kan panduan Ibu sebenarnya nanti di dalam mengajar ya. Ya, Pak. Ya. Baik. Lanjut Bu ya. Ya. Kemudian ini kan baru di indikator di IPK-nya di mana saja Bu? Yang lain penerapan HOTS-nya atau hanya sampai di sini saja ya? Terlihat HOTS-nya itu. Di tujuan pembelajaran di sini dari indikator itu setelah melaksanakan diskusi kelompok, tanya jawab dalam pembelajaran, peserta didik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Itu menganalisis kondisi geologi dengan benar, menganalisis kondisi bentuk muka bumi Indonesia dengan tepat, dan menganalisis kondisi iklim Indonesia dengan tepat. Serta untuk yang tujuan keterampilan itu membuat telaah kondisi alam Indonesia dengan tepat dan menulis hasil diskusi konsep alam Indonesia dengan tepat. Ini di tujuan pembelajaran. Nah, untuk di bagian langkah-langkah pembelajarannya, di sini pada kegiatan inti ada sintaknya di sini, orientasi pendidik pada masalah. Nah, di sini orientasi di sini peserta didik diminta mengamati gambar mengenai kondisi fisik Indonesia. Nah, itu ada 5 item gambar yang ditampilkan pada slide presentasi Canva. Ada pertama itu nampak bentuk muka bumi Indonesia, ada pegunungan, ada pantai. Yang gambar ketiga itu ada gunung berapi, banjir, dan serta gempa bumi. Nah, dari pertanyaan dari gambar tersebut, guru dapat mengarahkan ke peserta didik untuk bertanya. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Nah, dari seandainya mereka menjawab, nah itu gunung berapi, Bu. Nah, apakah gunung berapi tersebut ada di Indonesia dan di manakah persebarannya? Mengapa Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi? Mengapa Indonesia sering terjadi rawan bencana? Nah, kira-kira itu akan Ya, mengarahkan. Saya kira jelas di situ Bu ya. Ya, Pak. Ya, jadi tadi ada di IPK, indikator pencapaian kompetensi, ada di tujuan, Ya. kemudian ada di langkah-langkah pembelajarannya ya. Iya, Pak. Ya, kemudian di mana lagi? Atau cukup sampai di langkah-langkah pembelajaran untuk penggambaran HOTS-nya? Untuk pengembaraan HOT-nya di langkah-langkah pembelajaran, Pak. Untuk Enggak, kan sudah ada 3. ya. Sudah di 3. HOTS itu sudah tergambar di indikator pencapaian, sudah tergambar di tujuan, sudah tergambar di langkah-langkah pembelajaran. Di 3 poin itu saja atau masih ada? Di sini ada di
kegiatan pembelajaran itu Pak, diskusi Ya itu kan kelompok. maksud saya langkah-langkah pembelajaran Oh kan sudah ya, di situ ya. iya Pak, Berarti benar. yang lainnya tergambar juga di soalnya, Iya. soal latihannya. Mm-mm. Iya. Jadi itu Bu ya. Jadi selain tergambar di IPK-nya, tujuan kegiatan pembelajaran juga tergambar di soal latihan. Coba dilihat soalnya Bu. Ini kisi-kisi penulisan soal ya Pak. Ada 2 yaitu yang menganalisis hot, yang ada 3 pertanyaan itu yang masih tahap lots gitu Pak. Untuk pertemuan Enggak, pertama. maksud saya tidak ada langsung soalnya ya yang bisa dilihat. Ini Pak. Butir soal ya, ini kan pilihan ganda ya. Ya Pak. Oke, jadi untuk ini materi tentang apa tadi ini Bu? Kondisi fisik Indonesia Pak. Kondisi fisik Indonesia, soal latihannya itu adalah Bentuk pilihan ganda. ganda ya. Ya Pak. Nah, di sini juga idealnya tergambar bahwa soalnya itu adalah soal yang memberikan peluang kepada siswa dengan menggunakan nalarnya ya, Iya Pak. berpikir, menganalisis ya, Iya Pak, benar. berpikir, menganalisis ya. Ini soal pilihan ganda saja Bu ya, tidak ada soal esainya Bu ya. Untuk uji pengetahuan tidak, tapi dalam kegiatan diskusi itu ada LKPD Pak. Nah itu soal uraian. Ya oke. Ini untuk pilihan ganda saya. Baik, Ya, Pak. saya lanjut Bu ya. Ya, baik Pak. Nah, untuk apa istilahnya siswa itu lebih banyak tahu terkait dengan apa yang Ibu ingin ajarkan itu kan tidak hanya misalnya apa yang diterima di kelas Bu ya. Ya. Tetapi saya kira siswa itu juga bisa mencari sendiri materi-materi, mengembangkan materi dengan cara membaca dan sebagainya ya. Ya. Nah, kaitannya dengan itu bagaimana caranya Ibu untuk mendorong siswa Ibu itu supaya ada semacam keinginan untuk lebih banyak belajar, intinya gerakan literasi. Ya, bagaimana Ibu bisa mendorong untuk itu, gerakan literasi itu? Gerakan literasi dalam proses pembelajaran ini Pak ya. Ya, betul. Nah, di sini dalam diskusi kelompok itu mereka akan disajikan beberapa masalah. Nah, dari masalah tersebut untuk pemecahan masalahnya mereka dapat mencari jawabannya dengan berdiskusi dan mencari dari kajian literatur, bisa dari buku paket yang sudah ada, terus ada atlas atau persebaran kondisi alam Indonesia. Nah, ada juga dengan buku penunjang lainnya yang disediakan. Itu, Pak. Kalau di sekolahnya Ibu, di Bangka Belitung tadi itu, sudah masuk internet Bu ya, di sekolah atau bagaimana? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Berarti kan kalau begitu, dia bisa juga men-searching di Google ya, Iya, untuk Pak. cari bahan materinya kan, supaya Benar, dia Pak. bisa bertambah wawasannya kan Bu ya? Iya. Ya, jadi boleh Ibu arahkan. Jadi misalnya untuk materi terkait dengan ini bisa dilihat dengan memberikan misalnya linknya Bu. Ya, jadi misalnya memang tertuang dalam RPP untuk materi ini silakan dibuka link ini dibaca. Ya, supaya kan nanti itu siswanya bisa menambah wawasan, selain di buku paket juga dia bisa lihat di internet. Tapi Ibu yang siapkan kira-kira linknya yang mana Bu ya? Ya Pak, siap Pak. Terima kasih Ya, Pak. baik. Ya, supaya ceritanya pengetahuan itu tidak saja didapat dari Ibu, tapi juga bisa dia dapat belajar secara mandiri lewat buku paket maupun tadi lewat searching di Google Bu ya. Ya, siap Pak. Ya, baik. Saya lanjut Bu. Nah, di RPP itu atau dalam
kegiatan pembelajaran itu kan juga harus mengaplikasikan yang namanya TPACK, TPACK. Apa itu TPACK, Bu? Itu teknologi yang diintegrasikan dengan materi pembelajaran yang dipelajari dengan mengintegrasikan teknologi dengan aplikasi tertentu. Nah, untuk dalam RPP saya ini saya menggunakan teknologi itu LCD. Nah, itu teknologi yang saya gunakan. Untuk aplikasinya saya menggunakan bantuan video dari YouTube. Selanjutnya itu membuat presentasi lewat aplikasi Canva, Pak. Jadi Ibu menggunakan video yang dari YouTube. Ya, Kemudian tadi Ibu juga membuat media ya, ya, Pak. PowerPoint dari Canva, Bu Ya, ya. benar, Pak. Ya, dari Canva. Kalau biasanya Ibu enggak pernah ya buat video pembelajaran untuk Ibu sendiri yang di situ kelihatannya mengajar ya, untuk materi-materi tertentu yang Ibu biasa ajarkan. Misalnya salah satu kan bisa KineMaster ya, Ya, Pak. atau aplikasi lain. Pernah Bu ya? Kalau untuk aplikasi lain saya belum mencoba, Pak. Tapi kalau untuk misalnya membuat video pembelajaran itu sudah, tapi pakai PowerPoint dengan berbantuan suara. Jadi hanya suara dan kayak kamera sedikit, Pak. Nah, untuk yang KineMaster saya belum pernah mencoba, Pak. Insya Allah setelah ini saya coba KineMaster, Pak ya. Ya. Nah, coba Bu ditayangkan, saya mau lihat di RPP-nya Ibu bahwa di RPP ini sudah tergambar ada penerapan TPACK-nya. Di mana itu kelihatan, Bu ya? Ini di media pembelajaran, Pak. Bentar, Pak ya. Masih terakhir. Aduh. Ini ada linknya yang bisa diklik langsung, itu di bagian media. Ada juga yang sudah, oh maaf Pak, ini bukan perangkat. Ini link media pertemuan ini artinya ketika diklik itu kan bisa Bu ya? Coba Bisa Pak. diklik Bu. Oh ini ya. Bentar Pak. Ini Itu, media dari Canva. iya itu tadi yang udah di-convert ke PDF. Coba kita klik Pak ya. Oh ini langsung ya. Oke. Iya. Oke. Jadi keluarin Pak ya. Ya, ini biasanya dikasih ke siswa Bu ya untuk men-searching materinya Ibu ya. Iya Pak, siapa? Iya. Iya. Oke. Jadi menggunakan tadi video dari YouTube ada tadi Bu ya? Ada Pak. Itu sumbernya dari YouTube. Saya masukkan juga ke dalam yang aplikasi Canva, tapi ada disertakan linknya juga Pak di sini. Ya, baik Bu, Pak Ferry masih ada waktu ya? Ini, Pak. Berapa menit lagi Pak Ferry? Ya, saya lanjut Bu ya. Ya, Pak. Jadi ini link YouTube ya, coba diklik Bu. Ya, intinya bisa terklik Bu ya. Kalau jaringan bagus, saya kira ini cepat bisa tayang Bu ya. Oke, silakan Maaf, Pak. di stop saja Bu. Ya. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kan artinya ini sudah kelihatan ya.
Baik Bu, saya lanjut. Itu kan dalam perkembangannya sekarang bahwa guru itu juga ciri-cirinya dia harus memesona ya. Iya. Tahu Bu ciri-ciri guru memesona seperti apa? Guru memesona di sini guru yang mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya lakukan untuk menjadi guru mempesona di sini. Memesona, yang pertama itu melakukan pengembangan kompetensi saya melalui pelatihan-pelatihan yang disediakan. Yang kedua itu saya harus merancang pembelajaran inovatif dan bervariasi agar peserta didik bersemangat dalam pembelajaran. Setelah itu, saya juga harus memiliki kepribadian yang baik, sosial yang tinggi, memaksimalkan perhatian kepada peserta didik, membimbing, mengarahkan, mendampingi peserta didik. Nah, selain itu juga saya harus menguasai IT Pak dalam pembelajaran. Ya, betul Bu. Jadi guru sekarang itu mau tidak mau, suka tidak suka dituntut untuk menguasai teknologi Bu ya. Ya, Pak. Ya, jadi itu salah satunya ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga bahwa guru itu harus menjadi role model ya. Ya. Role model itu adalah contoh bagi anak didiknya gitu. Jadi Ibu bisa menjadi role model terhadap peserta didiknya. Jadi baik dari segi kepribadian, dalam hal ini sikap ataupun karakter. Karena yang dilihat itu bukan saja bagaimana apa istilahnya kita memberikan materi, tetapi juga karakter yang kita Contohkan, Pak ya. lakukan ketika berada dalam kelas. Setidaknya itu adalah karakter yang bisa menjadi contoh yang baik ya, bagi siswa kita. Kemudian Bu, secara umum ada kan 4 kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang guru profesional ya. Ini kan Ibu adalah calon guru profesional Bu ya. Iya. Ya, boleh disebutkan Bu kompetensi apa saja itu? Kompetensi profesional, Profesional. pedagogik, Pak. Pedagogik. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial. Satu lagi. Tadi yang terkait dengan menjadi contoh yang baik, apa itu? Kepribadian. Ya, betul. Jadi kompetensi profesional, apalagi tadi kompetensi sosial, pedagogik, dan kompetensi kepribadian. Jadi Ibu ya sebagai guru PS itu menguasai keilmuannya, itu profesionalnya ya. Kemudian Ibu punya kompetensi sosial, bagaimana punya rasa humanisme ya. Kemudian kepribadian bisa menjadi contoh ya, kepada anak-anak didiknya ya. Ya, baik Pak. Ya, masih ada waktu Pak Said atau kayaknya sudah cukup ini, sudah banyak sekira pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan sudah dijawab dengan baik. Meskipun waktunya belum sampai 50 menit, tapi kalau sudah dirasa cukup oleh Pak Bustan pertanyaan yang terkait dengan uji komprehensif, saya kira sudah bisa kita selesaikan ini, Ibu Ratna Susilawati. Iya, jadi saya kira luar biasa Bu ya, Bu Ratna, apa yang ditampilkan hari ini, dan kami juga merasa ini mudah-mudahan Ibu bisa lanjut ke jenjang berikutnya Pak Said ya. Siap, Pak Ketua Prodi. Iya.
Jadi saya kira itu selamat Bu Ratna ya atas uji komprehensifnya, ditunggu saja hasilnya karena setelah ini kami berdua, saya Pak Muhammad Said akan memberikan nilai dan nanti saya kira akan bisa dilihat langsung. Pak Setia bisa dilihat langsung ketika kita sudah memberi nilai ya. Ya, mereka lihat di LMS. Ya. Ya, jadi saya kira itu terima kasih Bu Ratna dan saya kira sudah bisa lead dalam room ini. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih banyak atas arahan bimbingan Pak Said dan Pak Bustam. Semoga nanti saya akan mengaplikasikannya dalam kegiatan PPL selanjutnya dan menjadi guru profesional. Terima kasih Pak. Baik, Saya sukses izin stop untuk record Ratna ya. Terima kasih Pak.